Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Hadiyati Yuningsi dan terutama kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kemudian ada teman saya yang bernama Ridwan Andika, kemudian ada Azmi, kemudian ada Giman, lalu ada Diki, dan ada yang terakhir Novia. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu studi kasus teknik lingkungan dalam konteks perencanaan lokasi pemasangan tabung air. Studi kasus ini dapat dipertimbangkan dalam matematika turunan kalkulus dan akan langsung dibacakan oleh Novia. Kalau studi kasus dalam konteks perencanaan lokasi pemasangan tabung air, diketahui ada sebuah tabung air dengan jari-jarinya 2 meter. Tinggi air dalam tabung pada waktu diberikan oleh fungsi H dalam kurung T itu detik. Jika fungsi HT adalah 4T kurangi T2. Nah, ditanyain laju perubahan volume air. Kita mencarinya volume terhadap waktu. Pada saat itu waktunya 3 detik. Jadi rumusnya volume terhadap T, V dalam kurung T sama dengan V R kuadrat H dalam kurung T. Nah, V R kuadratnya diganti menjadi 2/2. Terus T fungsinya 4T dikurangi T akar 2. Nah, sama dengan V-nya tuh V-nya tuh dimasukin kan tadi R-nya tuh 2/2 kan. Nah, menjadi 4. Nah, itu disimpan di depan si V-nya dalam kurung 4T dikurangi T2. Nah, turunkan VT terhadap T. Rumusnya dV dt sama dengan 4V terus d per dt 4T dikurangi T2 itu dalam kurung. Nah, disubstitusikan 3 detik ke dalam dV dt. Nah, dV dt di bawahnya T sama dengan 3. Nah, untuk dimasukkan ke dalam dV per dt 4V dalam kurung 4 kurangi 2 dalam kurung 3. Nah, dikerjainnya dulu 2 kali 3 terus diturunin kan. Terus 4 dikurangi 6 itu dalam kurung menjadi min 2. Nah, 4V-nya tuh diturunin lagi jadi 4V dikali min 2 menjadi min 8. Satuannya meter kubik per S per detik. Jadi laju perubahan volume air dalam tabung terhadap waktu pada saat 3 detik adalah min 8 M per S. Hasilnya min kan. Nah, penunjukan
penurunan volume tabung pada saat itu. Demikian. Baik, untuk contoh yang pertama, dalam studi kasus dalam konteks perencanaan lokasi, jadi laju perubahan volume dalam tabung terhadap waktu pada saat T sama dengan 3 detik adalah minus 8 R M pangkat 3 per S. Perhatikan bahwa hasil negatif menunjukkan penurunan volume air dalam tabung pada saat itu. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua akan dibacakan oleh Giman. Lanjut, soal nomor 2. Sebuah saluran air terbuka memiliki bentuk trapesium dengan lebar dasar 4 meter, dengan lebar permukaan 8 meter, dan tinggi 3 meter. Air mengalir dengan kecepatan konstan, sebesar 2 M per S. Hitunglah debit air yang mengalir melalui saluran tersebut. Maka solusinya adalah untuk menghitung debit air yang mengalir melalui saluran, kita dapat menggunakan persamaan debit air, di mana Q sama dengan A kali V. Q di sini debit air, A-nya adalah luas penumpang saluran, V-nya adalah kecepatan aliran air. Dalam kasus ini, luas penampang saluran dapat dihitung sebagai luas trapesium, di mana A sama dengan setengah kali B1 tambah B2 kali H, di mana B1 di sini adalah lebar dasar saluran, dan B2 adalah lebar permukaan saluran, dan H adalah tinggi saluran. Nah, bisa disubstitusikan nilai-nilai yang diberikan dalam rumus. A sama dengan setengah kali 4 tambah 8. Bisa disubstitusikan nilai-nilai yang diberikan dalam rumus. A sama dengan setengah kali 4 tambah 8 kali 3A sama dengan 18. Selanjutnya, substitusikan nilai luas penumpang saluran kecepatan aliran air ke dalam persamaan debit air, dengan Q sama dengan 18 kali 2 sama dengan 36. Sekian. Kemudian, untuk dari solusi dari contoh yang kedua, yaitu untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menggunakan volume silinder dan mengaitkannya dengan tinggi air, dan waktu volume silinder dapat dihitung dengan rumus V sama dengan jari-jari R2 pangkat 2 kali H. Kemudian untuk contoh yang ketiga akan dibacakan oleh Ridwan. Untuk studi kasus berikutnya, ada sebuah tangki air berbentuk silinder dengan jari-jari dasar 5 meter, sedang diisi air pada laju konstan 0,2 meter kubik per sekon. Tinggi air dalam tangki saat ini adalah 8 meter. Hitunglah laju perubahan tangki air terhadap waktu pada saat tinggi air mencapai 6 meter. Solusi dari permasalahan ini, untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menggunakan volume silinder dan mengaitkannya dengan tinggi air, dan waktu volume silinder dapat dihitung dengan rumus V sama dengan PR kuadrat H. V sendiri volume, V sama dengan 3,14 R sama dengan jari-jari, H adalah tinggi air. Berikutnya ada dP per dt sama dengan PR kuadrat. dP per dt sama dengan 0,2 meter kubik per sekon, R sama dengan 5 meter, dH per dt sama dengan 6 meter, 0,2 sama dengan Pi dalam kurung S kuadrat. dH per dt sama dengan 0,2 per 2 RP. dH per dt sama dengan 0,00255 meter per sekon. Selanjutnya nomor 4, itu sebuah danau terkontaminasi dengan zat polutan yang masuk ke dalamnya melalui aliran sungai. Konsentrasi polutan dalam danau pada waktu T diberikan oleh fungsi C dalam kurung plus sama dengan yaitu 0,5 T per 2 min 2 T plus 10, di mana T sama dengan waktu dalam jam,
C. Konsentrasi polutan dalam satuan ppm. Hitung laju perubahan konsentrasi polutan pada waktu T sama dengan 3 jam. Untuk menyelesaikan kasus ini, maka kita perlu mencari turunan pertama dari fungsi konsentrasi polutan C plus, yaitu D per T. C dalam kurung plus sama dengan 0,5 T per 2 min 2 T plus 10. DC per DT sama dengan IT per 2. Substitusikan T sama dengan 3 dalam DC per T. DC per T sama dengan 1 dalam kurung 3 min 2 sama dengan 3 min 2 sama dengan 1 ppm per jam. Jadi laju perubahan konsentrasi polutan pada waktu T sama dengan 3 jam adalah 1 ppm per jam. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi polutan dalam danau meningkat sebesar 1 ppm setiap jamnya. Terima kasih. Itu yang dibacakan oleh Azmi, intinya adalah jadinya laju perubahan konsentrasi polutan pada waktu T sama dengan 3 jam adalah 1 ppm per jam. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi polutan dalam danau meningkat sebesar 1 ppm setiap jamnya. Baik, untuk presentasi dari kelompok 4 ini cukup sekian. Bila ada kesalahan itu datangnya dari kita dan untuk sempurnanya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.